Halo pemirsa, kita berjumpa lagi di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoy. Pemirsa, harga emas di dalam negeri kembali melonjak hingga menyentuh 3 juta rupiah per gram. Dan kenaikan ini memperkuat posisi emas sebagai instrumen investasi paling aman saat ekonomi global goyah. Data Pegadaian menunjukkan harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama naik. Dan mereka naik tajam hingga menembus level tertinggi. Tren ini membuat emas semakin berkilau saat investasi lain masih batuk-batuk. Proyeksi jangka panjang menyebutkan harga emas dunia berpotensi menyentuh $10.000 Amerika Serikat per troy ounce pada tahun 2030. Jika terjadi maka harga emas per gram di Indonesia bisa mendekati 5 juta rupiah atau dompet makin teruji. Para ahli mengingatkan masyarakat untuk tetap bijak dan tidak kalap saat membeli emas di harga yang tinggi. Nah, emas disarankan dibeli secara bertahap menggunakan uang dingin agar nabung tetap waras dan tidak nekat. Ya, kita ke kasus Hogi Minaya pemirsa. Tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Nah, gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota juga sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menjerat Hogi Minaya kini telah diselesaikan melalui keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Sleman. Hingga saat ini, Hogi Minaya masih berstatus tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai sepenuhnya. Hogi berharap proses restoratif justice dapat segera rampung tanpa episode tambahan yang melelahkan. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Ia dijadikan tahanan kota dan dipasangi GPS sebelum akhirnya perkara diselesaikan lewat restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai agak reda mas. Dan namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lagi semua. Ke informasi lainnya pemirsa, pengamat politik Rocky Gerung memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi meringankan atas tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS. Selain Rocky, polisi juga memeriksa 2 saksi ahli lain. Rocky Gerung tiba di Polda Metro Jaya menjelang pukul 10 pagi tadi bersama tersangka kasus ijazah Jokowi Roy Suryo CS dan kuasa hukumnya Refli Harun. Rocky Gerung menyatakan siap diperiksa terkait kasus ijazah Jokowi. Rocky menanggapi enteng pemeriksaan kali ini dan dengan nada humor. Bahkan Rocky juga tidak membawa berkas apapun. Selain Rocky Gerung, ada 2 saksi ahli yang juga akan diperiksa, yakni Profesor Didit Wijayanto dan Profesor Hamidah. Gue ingin sebutin kata itu tuh. Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice, seolah-olah restoratif. Tapi bukan, beda antara restoratif dan restoran justice. Penyelesaiannya di restoran. Deh. Oke, Bang Rocky menilai penelitian dilakukan oleh Dr. Lu kenapa sih nanya gue serius banget gitu? Orang mau lagi penelitian ini karena gimana yang menurut disangkanya Bang Rocky? serius. Penelitian terhadap dokumen ijazah ini menurut Bang Rocky seperti apa? Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu. Kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Karena pidana apa-apa kan. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini asli atau bukan menurut Bang Rocky? Ijazahnya asli. Asli. Jadi dibela. Iya. Tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu bukan gimana sih? Ya semua ijazah pasti asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Salahnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah begitu dong cara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menolak dengan tegas ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian.
Di akhir rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI, Jenderal Listio Sigit tegas menolak penempatan Polri di bawah kementerian karena dinilai akan melemahkan institusi Polri bahkan Presiden Republik Indonesia. Kapolri awalnya berterima kasih kepada para fraksi DPR RI yang telah menyatakan dukungan agar Polri tetap di bawah Presiden RI dan keterlibatan DPR dalam fungsi pengawasan polisi yang tetap harus dijalankan. Jenderal Listio juga menyebut penempatan Polri di bawah kementerian khusus akan menimbulkan potensi matahari kembar hingga ia meminta jajarannya memperjuangkan posisi Polri tetap di bawah Presiden. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Harkamtibmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan dan pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Ya pemirsa, hari ini sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah menghadirkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai saksi. Ahok tiba di Tipikor sekitar jam 9 pagi dan begitu tiba, Ahok langsung masuk ke ruang sidang. Rencananya Ahok menjadi saksi kasus dugaan korupsi dengan terdakwa anak Riza Khalid, Keri Andriano Riza. Ahok akan bersaksi dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Ya pemirsa, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh dikecewakan. Demikian Sindo News 5 kali ini, saya David Silahoy, pamit. Sampai jumpa. Nggak bergerak ini. Ya, di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy, sampai jumpa.